Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Afam. Gimana kabar rekan Afam di malam hari ini? Senang banget kembali Fatih menyapa ruang dengar Anda rekan Afam. Namun di edisi kali ini 19 Januari 2024 kita ada program terbaru rekan Afam. Di mana di sini kita akan ada bincang-bincang psikologi. Jadi buat rekan Afam yang mungkin ada masalah ataupun ada kendala, boleh nanti mau tema apa di request, boleh rekan Afam ya. Untuk di malam hari ini misalnya pengen bahas ini kak, oke boleh kita gaskan nanti kalau ada masalah psikologi rekan Afam ya. Dan di malam hari ini sudah hadir narasumber kita rekan Afam dari kakak Nur Satya Nasution SPSI rekan Afam. Langsung dulu sempat disapa. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Fadli. Iya, gimana kabarnya kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi rekan Afam, di sini Fadi mau nanya-nanya dulu tentang basic dari narasumber kita ya, backgroundnya gimana. Jadi langsung aja boleh di-spill backgroundnya kakak gimana kak? Boleh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Raw FM yang telah memberikan kesempatan untuk sharing momen pada malam ini. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Nur Satya Nasution, SPSI atau Sarjana Psikologi. Biasa dipanggil Tia atau mau panggil siapa juga boleh. Jadi background pendidikan saya itu, saya kuliah di Universitas Sumatera Utara jurusan Psikologi pada tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan saya di tahun 2010. Dan sekarang kebetulan saya sedang melanjutkan studi saya di program Magister Profesi Psikolog. Ini programnya double degree gitu, jadi program Magister Psikologi plus profesi psikolog gitu. Jadi sekarang pada kesempatan ini sedang menjalani proses perkuliahan, tepatnya di semester 4, dan pada saat ini sedang proses PKPP, yaitu praktek kerja profesi psikologi gitu. Oke, jadi keren banget untuk background daripada narasumber kita di malam hari ini ya rekan Afam ya. Di sini kalau boleh tahu kak, kita akan membahas apa dulu di malam hari ini untuk pertama kalinya ya. Dan untuk rekan Afam yang mungkin masih penasaran dengan program apa ini namanya program Bincang Psikologi, dan kita akan selalu tampil di Jumat malam ya rekan Afam ya. Tempatnya di pukul 20 hingga 21 nanti. Jadi pastiin buat rekan Afam yang mungkin ada masalah-masalah atau keluhan-keluhan tentang kesehatan mental gitu, boleh banget nanti kita angkat temanya gitu rekan Afam ya. Jadi boleh juga curhat-curhat di malam hari ini. Mungkin ada dari rekan Afam yang pengen curhat dan pengen belajar tentang psikologi di malam hari ini. So langsung aja nih Fadli tanya kak, ya kira-kira tema kita di malam hari ini tentang apa sih kak? Jadi malam ini sebenarnya kan psikologi ini banyak tema gitu, karena kita ketahui psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Jadi selagi masih ada umat manusia, di situ psikologi berperan gitu. Jadi psikologi itu bukan hanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan mental illness, atau orang-orang yang bermasalah, tidak selalu. Karena cakupan psikologi ini cukup luas, mulai dari psikologi pendidikan, psikologi klinis, industri, dan organisasi. Jadi pada malam ini singkat kata, saya pribadi itu ingin berbagi gitu, sharing tentang sex education sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, khususnya anak usia dini seperti itu. Wow, jadi di sini kita akan belajar tentang sex education sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual rekan Afam. Jadi di sini Fadi penasaran banget kak, gimana sih dan apa sih yang melatar belakangi kakak untuk mengangkat tema ini gitu? Iya, berawal dari pengalaman pribadi. Pada waktu semester 1 dulu kebetulan kan ada mata kuliah gitu, ada suatu penelitian gitu tentang psychological well-being pada anak korban kekerasan seksual gitu. Di situ saya mendapatkan pengalaman gitu bahwa kekerasan seksual ini bukan hanya ada di kota besar, bahkan di kota kecil sekalipun sudah sangat banyak terjadi gitu, dan banyak hal-hal yang sangat tabu untuk diperbincangkan karena ini mengandung topik-topik yang sensitif untuk dibicarakan seperti itu. Jadi apalagi akhir-akhir ini sering kita dengar ya, mungkin yang terbaru di Pekanbaru ada kasus anak TK mencabuli temannya seperti itu. Kok bisa gitu, anak kecil gitu yang masih TK gitu. Kemudian yang dekat nggak usah jauh gitu, di Tapanuli Tengah baru-baru ini di sekitar 2023 akhir ada kasus seseorang mensodomi sampai 7 orang anak gitu. Jadi ketahuannya itu sampai lama gitu. Jadi kan semakin kesini semakin banyak kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, dan yang lebih
sedih kita dengar gitu, lebih miris, itu pelakunya banyak kan orang-orang terdekat dari si korban gitu. Jadi saya pribadi itu pengen berbagi informasi bagaimana sih cara kita untuk mencegah upaya pencegahan kekerasan seksual ini kepada anak-anak gitu, karena kan anak-anak konsepnya belum mengerti gitu. Jadi kita selaku orang tua atau orang dewasa, apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ajarkan pada anak agar anak bisa melindungi diri gitu. Ya, jadi itu dia rekan FM ya, latar belakang mengapa tema ini diangkat. Tidak lain tidak bukan karena kepedulian gitu ya Kak ya. Iya, ya kan kasusnya kalau kita lihat seluruh Indonesia aja hampir sampai 3.000 kasus di tahun 2023 gitu, dan banyak kasus yang tidak terungkap karena anak tidak tahu apa yang dialamin dia seperti itu. Cuman itu kan pasti menimbulkan trauma bagi si anak, hanya saja si anak tidak bisa menyampaikan apa kepada orang tua atau nggak tahu mau melapor kemana gitu, karena dia tidak pernah diajarkan untuk menjaga bagian tubuh dia yang terpenting seperti itu. Anak tidak pernah diajarin untuk menjaga diri seperti itu. Berangkat dari itu makanya tertarik gitu untuk sharing session. Oke, jadi di sini rekan FM itu dia ya mengapa alasan dibalik kita melakukan talkshow di malam hari ini dan tema itu yang diangkat. Lantas gimana sih Kak? Langsung aja ya. Gimana sih cara agar orang tua ataupun orang dewasa bisa menjaga keluarganya dari kekerasan seksual gitu? Baik. Jadi di sini kakak udah siapkan beberapa slide sebenarnya kan. Iya, ini. Jadi kakak boleh baca ini ya. Iya. Angka kekerasan seksual pada anak di Indonesia itu terus mengkhawatirkan. Seperti yang kakak sampaikan tadi, itu puncaknya mencapai lebih dari 3.000 kasus pada tahun 2023. Dan seperti yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang lebih mencemaskan, perilaku kekerasan seksual pada anak kerap kali terjadi disebabkan ataupun pelakunya adalah keluarga dekat dari korban atau orang-orang terdekat dari korban. Seperti yang kakak jelaskan tadi ya Fadlia. Kemudian peluang terjadinya kekerasan seksual ini sama besarnya antara anak perempuan dan anak laki-laki seperti itu. Jadi akhir-akhir ini banyak berita gitu seperti yang kakak sebutkan tadi yang ada di Pekanbaru, di Tapanuli Tengah gitu. Kemudian ada juga berita di internet bahwa bocah 8 tahun dilecehkan pedagang makanan ringan di Depok. Itu si pelaku memegang payudara si anak gitu. Itu juga udah termasuk pelecehan seksual seperti itu ya, yang harus diwaspadai oleh anak. Kemudian ada juga di kasus pelecehan seksual ibu muda di Jambi itu sampai 17 anak korbannya seperti itu. Dan yang terakhir yang seperti Kak jelaskan tadi, anak TK gitu, kok bisa gitu ya, dan anak TK-nya kan nggak ngerti gitu, hanya suruh teman aja gitu. Jadi kalau dari beberapa dekade yang dulu gitu, pelaku kekerasan seksual itu banyak terjadi orang dewasa gitu ya. Namun makin kesini tuh pelakunya bukan hanya orang dewasa saja gitu, bahkan ada yang lansia gitu, dan yang lebih miris itu para remaja dan bahkan anak di bawah usia pun sudah melakukan tindak kekerasan seksual kepada teman-temannya seperti itu. Jadi sex education pada anak bukanlah mengajarkan kegiatan seksual pada anak gitu. Mungkin ini yang menjadi tabu bagi para orang tua, di mana para orang tua dan orang dewasa menganggap sex education itu adalah mengajarkan kegiatan seksual pada anak. Padahal sex education itu atau pendidikan seksual itu adalah mengajarkan konsep gender pada anak. Konsep gender, ya kita sepakat gender laki-laki dan perempuan gitu. Jadi anak itu diajarkan membedakan laki-laki dan perempuan, terutama jenis kelamin seperti itu. Kemudian memperkenalkan organ tubuh, terutama alat kelamin, dan mengajarkan anak tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menjaga alat kelamin dari pandangan dan sentuhan orang lain. Jadi jangan salah, pelecehan seksual itu bukan hanya harus disentuh, tapi juga dengan melihat pun itu sudah termasuk bagian dari kekerasan seksual seperti itu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa gitu untuk mencegah anak-anak terhindar dari kekerasan seksual gitu. Jadi ini seperti dasarnya gitu ya, hal-hal sederhana tapi bermakna besar bagi anak-anak seperti itu. Jadi orang tua ataupun orang dewasa, baik guru seperti tenaga pendidik itu bagusnya mengajarkan anak bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain. Kemudian anak juga diajarkan tentang siapa saja yang boleh menyentuh bagian tubuh dan yang menyentuhnya siapa aja, di bagian mana saja yang boleh disentuh seperti itu. Kemudian
lebih spesifiknya itu, anak itu diajarkan juga untuk mengatakan tidak ketika ada orang lain yang ingin menyentuh alat kelaminnya seperti itu. Jadi yang pertama itu sih kita kasih tahu laki-laki perempuan gitu. Jadi hal-hal yang nggak boleh dipegang itu dada seperti itu. Jadi kita pakai bahasa dada seperti itu. Kemudian mulut juga nggak boleh gitu ya. Tapi kan sekarang banyak juga orang mengungkapkan tanda sayang kepada anak dengan mencium mulut seperti itu. Sebaiknya dihindari karena ketika ada orang lain yang mencium mulut si anak merasa terbiasa dengan hal tersebut seperti itu. Kemudian kita ajarkan anak kalau orang lain itu tidak boleh memegang pantat dan tidak boleh memegang kemaluan. Di sini kita jelaskan kalau kemaluan itu untuk perempuan itu adalah vagina dan untuk anak laki-laki itu adalah penis. Itu harus kita jelaskan secara bahasa gitu. Jangan kita buat hal yang membingungkan. Jadi kita harus beneran kasih tahu sama anak gitu. Iya, jadi apakah cuman itu Kak yang bisa dilakukan atau masih ada lagi nih yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anaknya bisa teredukasi gitu, bisa terhindar juga dari kekerasan seksual yang kita tidak tahu dari mana arahnya datang gitu ya kan ya? Ya, jadi kita dari tadi kakak juga ajarkan siapa yang boleh menyentuh bagian tubuh, yang tidak boleh menyentuh. Jadi yang boleh menyentuh itu hanya orang tua. Itu pun saat memandikan atau membersihkan. Kalau ayah itu tidak disarankan memandikan anak perempuan tanpa ada dampingan dari ibu seperti atau orang lain seperti itu ya. Kemudian dokter pada saat pemeriksaan ini pun harus ditemani oleh ayah atau ibunya. Kemudian pengasuh pada saat memandikan atau membersihkan anak. Ini harus kita ajarkan kepada anak. Hanya ini yang boleh memegang ataupun melihat kemaluannya seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengajarkan anak tentang batasan sentuhan fisik. Orang tua memberi contoh untuk meminta izin saat hendak memegang kelamin anak. Misalnya tuh izin menyentuh, Kak, mama pegang kelaminnya, pegang vaginanya untuk membersihkan dari kumannya, seperti itu. Kemudian anak juga diajarkan untuk menolak atau berkata tidak jika ada anggota keluarga lain ataupun orang lain yang meminta izin untuk menyentuhnya. Jadi kalau konsepnya tadi orang tua minta izin untuk menyentuh, itu boleh. Tapi ketika ada orang lain, walaupun dia meminta izin, kita harus ajarin anak untuk bilang tidak, seperti itu ya. Kemudian ajarkan anak untuk berteriak dan meminta tolong pada saat ada orang lain yang menyentuh bagian tubuh terlarang tersebut. Kemudian anak juga diajarkan untuk melaporkan jika ada yang memegang bagian tubuh anak tersebut. Jadi walau cuma hanya memegang seperti itu, jadi kita sebagai orang tua ya biasakanlah mulai mendekatkan diri kepada anak, menanyakan kegiatan anak sehari-hari apa di sekolah gitu. Misalnya pulang sekolah TK ngapain aja tadi di sekolah seperti itu. Dengan kita menanyakan aktivitas-aktivitas anak, anak juga lebih leluasa bercerita kepada kita ketika terjadi hal-hal yang janggal padanya gitu. Jadi tidak sempat terjadi hal yang lebih menakutkan karena sering terjadi berulang-ulang seperti itu. Anak dilecehkan berulang-ulang tapi anak tidak tahu seperti itu dan dia tidak tahu bahwa itu hal yang berbahaya gitu. Iya, jadi apalagi kalau kita biasain anak-anak kita cium di bibir gitu ya Kak ya? Iya, kalau jadi sebaiknya kan boleh sebenarnya, sebenarnya dihindari seperti itu. Karena kan dengan kita terbiasa mungkin sayang gitu, kita cium di mulutnya anak. Kalau secara kesehatan juga mungkin banyak yang kontra gitu kan. Tapi secara psikologis juga ataupun secara agama kita sebaiknya jangan mencium mulut anak. Jadi kan kalau kita biasa, ya anak juga terbiasa gitu kan. Jadi kalau dia terbiasa dengan hal itu, dia merasa itu bukan suatu hal yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Kemudian anak juga harus diajarkan konsep malu ya. Konsep malu jika ada orang lain yang melihat bagian tubuh atau melihat bagian tubuh orang lain gitu. Jadi anak-anak ini selain diajarkan malu ketika bagian tubuhnya itu tidak boleh dilihat, dia juga harus diajarkan malu untuk melihat bagian tubuh orang lain. Karena kan tadi pelaku kekerasan seksual ini juga ada pada anak-anak gitu ya. Kemudian kita biasakan memakaikan baju anak di dalam kamar tanpa dilihat orang lain gitu. Walaupun masih anak-anak, kita sudah mulai mengajarkan konsep privasi seperti itu. Dan yang lebih penting ketika berada di tempat umum atau di tempat rekreasi, pakaikanlah baju anak di toilet atau di ruang ganti. Jangan dipakaikan di tempat umum. Sebagian kan orang tua atau orang dewasa berpikir, nggak apa-apa deh gitu kan, masih anak-anak kok gitu. Jangan, karena
predator itu ada di mana-mana seperti itu. Jadi kita juga harus membiasakan adab etika kepada anak kita juga, dan itu bagian dari usaha kita untuk melindungi anak-anak kita seperti itu. Itu cara-cara sederhana yang bisa kita edukasi kepada anak, dan hal ini tidak bisa kita kerjakan cuma sekali aja gitu, karena harus berulang-ulang, konsisten seperti itu. Dan untuk membangun kedekatan dengan anak agar anak nyaman berbicara dengan kita itu kan bukan hal yang instan gitu, harus butuh proses gitu. Jadi ketika anaknya memang dari kecil ya kita mulai terbiasa untuk membicarakan hal tersebut kepada anak gitu. Wow, jadi itu dia rekan FM ya, beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dan sebagai orang dewasa yang menyayangi keluarga kita agar terhindar dari kekerasan seksual rekan FM. Jadi dibiasakan sejak dini supaya dia semakin dewasa semakin terjaga gitu rekan FM. Jadi jangan sembarangan orang boleh ini nyentuh anak kita ataupun keluarga kita ya gitu ya, ya. Karena dia juga nggak ngerti kakak ketika dia disentuh orang ya udah gitu. Dia juga kadang mungkin belum paham gitu kan, karena tidak ada edukasinya gitu. Iya benar. Namun setelah kita edukasi pastinya keluarga kita atau anak kita tersebut akan lebih was-was gitu ya. Iya, jadi kan anak itu lebih aware gitu. Ketika kita tidak membicarakan konsep ini karena kita merasa apa sih pentingnya membicarakan hal ini kepada anak-anak, belum ngerti gitu. Justru karena dia belum ngerti, kita harus ajarin gitu, karena semakin kesini itu kekerasan seksual ini semakin meningkat seperti itu. Apalagi perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini marak banget ya kak ya. Iya, semakin canggih gitu kan. Iya benar banget. Jadi semakin canggih banyak dampak positif, tapi juga ada banyak pihak yang menggunakannya secara negatif. Iya, di mana ada positif pasti ada negatif. Iya benar. Oke deh rekan kita break dulu sejenak ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di One of FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan FM, kembali lagi Fadli menyapa ruang Anda bersama dengan narasumber kita rekan FM. Dan di sini sudah kita buka sharing session ya rekan FM ya, di mana kita bisa bertanya kepada narasumber kita bisa diskusikan mungkin ke masalah-masalah atau mungkin ada yang berpengalaman pribadi tentang sex education ini, atau mungkin pengalaman seksual, kekerasan seksual atau apapun, dan pengen tips-tipsnya nanti kita akan tanyakan sama narasumber kita rekan FM. Dan di sini sudah ada penanya ya kak, langsung aja dapat dibacain ya kak ya. Di sini ya sudah ada yang kasih pertanyaan tapi minta tolong namanya disamarkan. Boleh. Iya nggak apa-apa buat rekan FM ya. Memang prinsip psikologi itu kan kerahasiaan. Iya benar banget. Jadi di sini ya, kalau nggak mau namanya disebutin nggak masalah juga rekan FM ya. Yang penting kita saling sharing, saling berbagi kita. Di sini ada namanya Bayu, nama samaran ya kak ya. Kak salam kenal, jadi ini aku mau nanya kak tapi agak sensitif katanya. Mohon maaf kak sebelumnya, mohon maaf juga untuk rekan FM ya. Di sini katanya dia pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual oleh salah seorang keluarganya kak. Dan ini yang melakukan sesama jenis gitu ya kan. Kemudian sampai saat ini malahan dia jadi terbawa gitu. Jadi sesuatu yang lumrah baginya gitu. Ada nggak sih kak tips agar bisa menjauhi dunia tersebut gitu? Jadi yang mana ya? Kok jadi enak gitu? Jadi susah juga ya gitu ya kan? Jadi gimana sih caranya agar bisa terhindar dari hal tersebut lagi, tidak kepikiran lagi gitu? Jadi terima kasih Bayu untuk pertanyaannya. Ini nama samaran ya. Iya. Jadi memang pada kebiasaan pada umumnya itu yang menjadi korban itu memang menjadi pelaku seperti itu ya. Itu makanya penting bagi kita untuk mencegah kekerasan seksual pada anak ini, karena selain dia menjadi korban, apabila tidak ditangani dengan tepat seperti itu akan berpotensi menjadi pelaku, karena kan kekerasan seksual ini memberikan efek ketagihan juga bagi si awalnya korban mungkin merasa trauma gitu, tapi karena tidak ditangani misalnya itu penanganannya kan ke profesional gitu kan, sudah ada psikolog seperti itu kan. Bagusnya kalau untuk sampai udah adiksi gitu, kecanduan, ya sebaiknya harus menghubungi profesional seperti itu. Nanti kan akan diberikan treatment psikologi untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk tips dan sarannya mungkin dengan sederhana gitu, mungkin boleh tinggalin nomor handphone di sini, nanti mungkin kakak WA gitu. Tapi kakak sarankan
Kalau Bayu harus menghubungi profesional segera mungkin seperti itu, karena memang inilah makanya kakak itu tertarik kenapa membahas harus melakukan pencegahan seksual ini khususnya pada anak-anak, karena yang selain ditakutkan selain trauma pada anak, trauma pada keluarga dan menghancurkan masa depan anak, si korban juga bisa menghancurkan masa depan orang lain seperti itu. Ini yang kita takutkan. Jadi Bayu, kakak ucapkan salut, terima kasih atas kejujurannya gitu, karena tidak semua orang mau untuk mengaku apa yang terjadi pada dirinya gitu. Pengakuan Bayu ini juga udah merupakan suatu keberanian yang kakak kasih acungan jempol seperti itu. Dan Bayu, kakak sarankan harus menemui pihak profesional psikolog seperti itu. Kebetulan kalau kakak sendiri kan masih di tahap praktek gitu, praktek kerja profesi psikologi gitu, jadi istilahnya masih psikolog muda gitu. Mungkin nanti kalau sudah lancar selesai gitu studinya bisa buka praktek di Padang Sidimpuan, kota tercinta kita ini gitu, karena memang sangat minim layanan psikologi khususnya di daerah-daerah. Di Padang Sidimpuan juga sangat minim untuk layanan psikologi khususnya praktek psikolog gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk sekedar share gitu kan lebih mendalam nih pembahasannya, boleh nanti tinggalkan WA biar kakak WA kita bincang. Tapi kalau untuk itu Bayu jangan lupa harus menghubungi pihak profesional untuk melakukan terapi-terapi psikologi agar kebiasaan-kebiasaan tersebut hilang gitu. Sekali lagi kakak ucapkan atas kejujurannya kepada Bayu. Ya, benar banget ya. Jadi buat Bayu semangat ya. Walaupun susah harus tetap semangat gitu ya kak ya. Terutama kalau belum bisa menghubungi ya udah puasa dulu. Enggak, mungkin karena masih terbatas gitu layanan psikolog gitu, mungkin kita bisa bicara nanti melakukan konseling gitu. Karena kalau masih di tahap konseling itu kan masih ada di wewenang kakak gitu sebenarnya bisa, tapi kan kita ini ada kode etik gitu ya. Kalau misalnya kita belum psikolog, kita jangan melakukan tindakan psikolog gitu. Jadi kalau misalnya sharing session gini berbagi ilmu kan bisa gitu, cuman walaupun dalam teknisnya, dalam prakteknya kakak sudah bisa, tapi kan kita harus menjunjung tinggi kode etik gitu, karena yang menangani itu harus pihak profesional gitu. Jadi Bayu jangan lupa ya, kalau misalnya gini kak, biasanya kan kalau korban kekerasan seksual itu pasti malu banget gitu ya. Iya benar. Gimana sih supaya termotivasi untuk melapor gitu? Nah itu tuh dia tadi, makanya upaya pencegahan itu dari kecil anak itu sudah kita ajarkan gitu untuk bercerita kepada orang tua. Makanya nggak bisa membalikkan telapak tangan dekat sama anak itu gitu kan. Kita jangan mengharapkan tiba-tiba anak punya masalah langsung cerita sama kita, sementara sewaktu dia kecil kita tidak pernah mendengarkan gitu, kita tidak pernah menyapa aktivitas dia sehari-hari apa, kita sebagai orang tua tidak tahu kesenangan anak kita apa, aktivitas dia di luar apa, seperti itu. Jadi kita harus membiasakan anak itu bercerita gitu. Itu makanya tadi kakak bilang upaya pencegahan pada anak seperti itu. Kalau untuk orang-orang dewasa pun sebenarnya harus dilapor ya seperti itu, karena kalau tidak dilaporkan nih pelakunya makin berkeliaran merajalela gitu. Apalagi banyak ya di masyarakat kita mikir nanti jadi malu seperti itu kan, nanti jadi aib keluarga gitu. Tapi kalau sekarang kan juga sudah ada layanan-layanan psikologi, jadi itu kita berikan gitu penguatan pada korban gitu, pada keluarga korban gitu. Sebenarnya kalau kekerasan seksual pada anak khususnya ya, itu dampak trauma si anak itu belum terlalu besar, karena dia belum mengerti terkadang terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Cuman traumanya itu seperti yang dijelaskan dosen-dosen saya gitu, itu lebih ke orang pada rame nih datang ke rumahnya nanya-nanyain dia gitu, wawancarin dia, nanya-nanya dia gitu. Dan pihak keluarga justru harus kita berikan dukungan yang lebih besar lagi gitu, agar memiliki keberanian gitu melapor kepada pihak berwajib gitu. Karena kan kalau kita biarkan aja gitu, apalagi keluarga nih kan, keluarga dekat, misalnya Bayu nih diam, karena diam tuh nggak ngelapor ya, aturannya misalnya temennya atau sepupunya yang lain yang bisa jaga diri ya biasa aja gitu kan, nggak menjaga diri ya mungkin bakal ada korban-korban lain gitu. Oke, jadi itu dia rekan-rekan ya. Jadi jangan diam ya. Iya, harus jangan dilapor. Diam, harus speak up ya. Iya, harus dilapor seperti itu. Karena kan kalau kita melapor ada kerahasiaan gitu. Dan kalaupun Bayu menghubungi profesional psikolog atau misalnya konseling sama Kak, itu kan ada kode etik kerahasiaan, tidak akan dikasih tahu sih ini begini gitu. Makanya kan kalau setiap kita ada kasus ya, kalau nggak mukanya yang di blur, identitasnya disamarkan seperti itu. Yang penting harus berani melapor gitu.
Oke deh, jadi itu dia rekan-rekan untuk talk show kita di malam hari ini ya. Dan di sini boleh dibuat gak untuk closing statement atau kesimpulan dari pada talk show kita Kak? Ya, jadi kesimpulannya itu pentingnya mengajarkan anak untuk mengatakan tidak gitu ketika ada orang lain yang melihat atau memegang alat tubuhnya, memegang organ tubuhnya, terutama alat kelaminnya gitu. Karena kebanyakan kasus kekerasan ini terjadi karena anak tidak melapor kepada orang tua seperti itu. Ketika anak tidak melapor ke orang tua karena dia tidak pernah diajarkan kalau payudaranya, dadanya itu tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu. Alat kelaminnya gitu tidak boleh disentuh oleh orang lain seperti itu. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi sama dia, bahkan diiming-imingin, dikasih permen, dikasih uang gitu. Dan ketika hal itu terjadi, lolos di yang pertama, itu bakal terulang karena kan si pelaku juga sudah udah tahu nih triknya si anak, nggak ngelapor gitu, bahkan diancam juga gitu kan. Jadi pentingnya step-step yang saya sebutkan tadi itu harusnya diulang-ulang bagi orang tua untuk menjelaskan kepada anak gitu. Karena kan sekarang ya seperti kasus di Pekanbaru, kejadiannya di sekolah gitu. Kalau kita mikirnya kan di sekolah itu cukup aman gitu. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan pihak sekolah untuk menjaga anak kita seperti itu. Kita sebagai orang tua juga harus mempersiapkan anak kita, mempersiapkan tameng sendiri gitu, agar anak bisa melindungi dirinya sendiri. Seperti itu, Fadli. Oke deh, jadi itu dia rekan-rekan untuk kesimpulan talk show kita di malam hari ini ya rekan-rekan ya. Dan karena waktu juga sudah mendekati formasi pukul 21 rekan-rekan, kita artinya kita harus mengakhiri edisi talk show kita di malam hari ini rekan-rekan. Jadi pasti buat rekan-rekan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita sampaikan di malam hari ini ya, demi kebaikan bersama. Jangan capek, jangan lelah gitu, diulang-ulang berkali-kali pada anak. Benar. Karena apa? Kita juga tidak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada diri kita maupun kepada orang lain, paham ya? Jadi ayo mari mencegah lebih baik daripada sudah terlanjur gitu ya, daripada mengobati gitu rekan-rekan. Jadi pastinya untuk rekan-rekan, edukasi di malam hari ini yuk mari sama-sama kita praktekkan untuk melindungi keluarga tercinta kita rekan-rekan. Jadi itu dia rekan-rekan ya. Dan sebelumnya juga Pagi tidak lupa mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan-rekan. Jadi akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.